got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Febrianti dengan NIM B1D1211139. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang myeloma multiple. Tanpa berlama, mari kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian myeloma multiple. Myeloma berasal dari kata myelo yang berarti sumsum tulang dan oma yang berarti tumor. Multiple myeloma adalah salah satu jenis kanker darah yang berkembang di sel plasma pada sumsum tulang. Nah, sumsum tulang sendiri adalah jaringan lunak yang terdapat di beberapa bagian rongga tulang di mana sel-sel darah itu diproduksi. Sedangkan sel plasma merupakan salah satu jenis leukosit sel darah putih yang menghasilkan antibodi. Selanjutnya kita masuk pada patofisiologi. Nah, bisa dilihat pada gambar sumsum tulang dia kan menghasilkan sel plasma. Nah, dan sel plasma menghasilkan antibodi. Jadi, jika seseorang terkena myeloma multiple itu dia menghasilkan antibodi sel plasma yang abnormal. Nah, sel plasma ini dia menghasilkan antibodi yang abnormal. Bisa dilihat pada gambar. Sel plasma yang normal itu dia bentuk hampir seperti bulat, sedangkan sel plasma yang abnormal itu dia berbentuk oval, dan antibodinya juga yang normal itu dia agak besar, sedangkan pada gambar antibodinya itu kecil. Selanjutnya kita masuk pada gejala-gejala myeloma multiple. Adapun gejala-gejala myeloma multiple adalah yang pertama, nyeri tulang yang sering terasa di punggung, pinggul, dan bahu. Yang kedua, gejala hiperkalsemia yang dimana kalsium dalam darah terlalu banyak. Contohnya seperti sering merasa haus, sering buang air kecil, kebingungan, dan mengantuk. Yang ketiga, berat badan turun drastis. Yang keempat, mudah timbul memar pada kulit. Yang kelima, kaki terasa lemas hingga mati rasa atau kebas. Yang keenam, rentan mengalami patah tulang. Selanjutnya masuk pada penyebab myeloma multiple. Multiple myeloma belum diketahui dengan pasti penyebabnya. Nah, pertumbuhan sel plasma abnormal atau myeloma dapat berlipat ganda dengan cepat dan melebihi pertumbuhan sel normal, kemudian menghasilkan antibodi yang merugikan tubuh. Nah, seperti gambar yang sebelumnya pada patofisiologi, di situ kan sel harusnya kan sumsum tulang menghasilkan satu sel plasma menghasilkan antibodi yang normal. Nah, kalau abnormal, sel plasma yang abnormal itu dia menghasilkan satu antibodi yang abnormal juga, tetapi pertumbuhan sel plasma yang abnormal ini begitu cepat sehingga dia juga menghasilkan antibodi yang begitu banyak yang menumpuk sehingga dia merugikan bagi tubuh. Selanjutnya terdapat multiple myeloma dalam bentuk jinak, yaitu MGUS atau monoclonal gammopathy of undetermined significance, yang dimana MGUS ini adalah kondisi ketika antibodi abnormal diproduksi oleh sel myeloma atau sel plasma tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh. Nah, kenapa dia tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh? Karena dia masuk pada bentuk yang jinak, jadi dia masih bisa diatasi atau bisa ditangani sehingga dia tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh. Nah, seperti itu. Kemudian sebagian besar kasus multiple myeloma ini dia berawal dari MGUS. Selanjutnya kita masuk pada pencegahan myeloma multiple. Yang pertama, lakukan kontrol secara berkala ke dokter, terutama bila Anda sudah pernah terdiagnosis MGUS atau memiliki gangguan pada sistem imun. Yang kedua, patuhi standar keamanan yang telah ditetapkan saat bekerja, terutama bila Anda berisiko terpapar bahan kimia. Nah, kita kan ATLM sering terpapar bahan kimia. Sebaiknya kita mengikuti SOP yang ada yaitu penggunaan APD yang lengkap, mulai dari penggunaan jas lab, masker, kacamata, handscoon, dan juga sendal kodok agar mengurangi risiko.
Yang ketiga, terapkan pola makan sehat dan seimbang, terutama dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Jadi kita tuh juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga yang bergizi. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan. Adapun pemeriksaan laboratorium meliputi tes darah, pemeriksaan aspirasi sumsum tulang, dan pemeriksaan pendukung yaitu pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan tes darah. Tes darah yang dilakukan seperti pemeriksaan hitung darah lengkap, eritrosit, leukosit, trombosit, terus fungsi ginjal, terus kadar kalsium, LDH atau laktat dehidrogenase, albumin, dan globulin. Hal yang ditemukan adalah penurunan kadar Hb dan albumin, penurunan jumlah trombosit, peningkatan kadar kalsium dan globulin. Kemudian bisa dilihat pada gambar. Nah, pada pemeriksaan hapusan darah, jika seseorang mengalami myeloma multiple, yang sering kita jumpai itu sel plasma yang abnormal seperti pada gambar. Nah, sel plasma yang abnormal ini tuh sering ditemukan jika seseorang itu dia mengalami myeloma multiple. Selanjutnya pemeriksaan aspirasi sumsum tulang. Sampel darah dan jaringan dari aspirasi sumsum tulang yang diambil dari tulang panggul dekat daerah bokong dilakukan untuk melihat gambaran pertumbuhan dari sel plasma. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan jarum yang lebih besar dan panjang, namun tetap dilakukan dengan bius lokal. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan gambar pemeriksaan aspirasi sumsum tulang, di mana dia memperlihatkan sel-sel plasma multiple myeloma. Nah, pada gambar itu kan tampak sitoplasmanya itu berwarna biru, nukleusnya itu eksentrik dan zona pucat pada prenuklear. Dan terakhir ada pemeriksaan radiologi, yaitu foto skul lateral menggambarkan sejumlah lesi titik yang khas pada myeloma. Bisa dilihat pada gambar, inilah hasil gambar pemeriksaan radiologi. Sekian dan presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.